Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ila yaumi liqa'i rabbi, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kami hormati, BKM Masjid Al-Jihad beserta seluruh jajaran pengurus maupun remaja masjid, yang kita hormati rekan-rekan dari layar dakwah dan seluruh jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat. Barakallahu fikum. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita dihimpun di dalam lapis-lapis berkah. Berkah di dalam waktunya sejak sepertiga malam terakhir, banyak yang telah terjaga dan menyempatkan untuk bermunajat ketika Allah Subhanahu wa taala menyimak dengar doa-doa kita, dan Dia Jalla Jalaluh berfirman, manakah hambaku yang memohon ampun akan aku ampuni, manakah hambaku yang meminta rahmat akan aku sayangi, manakah hambaku yang memohon karunia akan aku anugerahi. Demikian pun dalam waktu berkah itu kita telah berada di masjid, mendapatkan fadilah 2 rakaat sunnah di waktu fajar yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan kita berjamaah dalam sholat subuh yang innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dalam sholat berjamaah di waktu subuh secara khusus oleh para malaikat, malaikat malam dan malaikat siang berhimpun bersama untuk menjadi saksi para ahli subuh. Demikian pula sholat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Ba'da subuh kita masih berhimpun duduk dengan niat iktikaf majelis ilmu, maka siapa yang menunggu syuruk dalam zikir di dalam masjid Allah mendapatkan pahala umrah. Dan ketika nanti syuruk tiba, lalu dia menunaikan salatul isya 2 rakaat, dan kita berada dalam waktu yang didoakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi bagi umatku di waktu pagi-paginya mereka. Berkah pula di dalam tempatnya, karena ini rumah Allah, maka setiap langkah kita, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa, tiap tapaknya meninggikan derajat di sisinya, tiap tapaknya memudahkan jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi cita-cita kita bersama untuk tidak hanya bersama dengan keluarga kita di dalam kehidupan dunia, tetapi kelak bersama-sama pula
di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang menikah mengambil asma Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya, maka relationship goalnya, tujuan menjadi suami istrinya adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah, kalian dan istri kalian dibahagiakan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keridhaan dan surganya. Ini yang paling kita harapkan dari hubungan kita sebagai suami dan istri. Demikian pula terhadap bapak ibu kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Maka goals kita semua sebagai satu keluarga adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang kelak akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kesolehan dari bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucu keturunan mereka semuanya, sambung sinambung menjadi satu. Bahkan Allah menjanjikan itu untuk keluarga besar, garis keturunan yang tidak putus-putus, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan bahwa ganti duduk atau berdiri Bunda? Duduk, Masya Allah. Berdiri tadi mau saya akhiri jam 6. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihi dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian anak keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan tersebut, maka Allah akan himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya, ke atas maupun ke bawah. Kenapa dzurriyah dalam ayat ini diartikan garis keturunan ke atas dan ke bawah? Karena kata dzurriyah itu bukan cuma ke bawah. Kalau kita baca dalam surah Yasin, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, sesungguhnya kami telah mengangkut dzurriyah mereka. Makna dzurriyah di situ jumhur mufassirin berpendapat adalah bapak-bapak, kakek-kakek, kakek buyut, kakek canggah, kakek waring, kakek ke atas semuanya, ya, bukan keturunan ke bawah tapi ke atas, fil fulkil mashhun, di dalam bahtera yang berlayar di lautan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan makna di dalam ayat ini, kata dzurriyah itu bukan cuma garis keturunan ke bawah tetapi juga garis keturunan ke atas. Maka akan dihimpun di surga nanti orang-orang yang dari generasi ke generasi beriman, sambung sinambung, tidak putus-putus. Maka yang namanya kesolehan orang tua bermanfaat bagi anak-anaknya, kesolehan anak bermanfaat bagi orang tuanya. Kalau kita baca misalnya dalam suratul Kahfi, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Pada episode terakhir kisah Musa dan Khidir diceritakan bagaimana Khidir alaihissalam menegakkan satu dinding rumah yang hampir roboh di sebuah kota. Lalu nanti akan dipertanyakan oleh Musa, buat apa itu? Dan seandainya Khidir mau, tentunya dia bisa meminta upah untuk pekerjaannya menegakkan dinding yang hampir rubuh di kota yang tadinya mereka minta untuk dijamu kepada penduduknya tetapi ditolak.
Maka Khidir nanti akan menjelaskan sesungguhnya dinding yang hampir rubuh itu di bawahnya terdapat harta pusaka, warisan kebaikan bagi 2 anak yatim penduduk kota. Pertanyaannya, kenapa Allah sampai mengutus seorang nabi dan rasul ulul azmi yang paling mulia bernama Musa alaihi salam ditambah gurunya yakni Khidir untuk menyelamatkan harta pusaka milik 2 anak yatim tersebut? Kenapa? Alasannya cuma satu, wa kana abuhuma salihah, karena bapak mereka itu dahulunya orang soleh. Jadi kesolehannya bapaknya membuat Allah sampai memberikan keutamaan pada 2 anak yatim itu berupa dikirimkan 2 orang nabi mulia, salah satunya bahkan Rasul ulul azmi yang paling mulia yaitu Musa alaihissalam, untuk menyelamatkan harta itu supaya sampai kepada yang berhak. Wa kana abuhuma salihan, bahkan menurut para mufassirin yang dimaksud bapak di situ bukan bapak langsung tetapi kakek ketujuh. Jadi ada yang sampai menjelaskan di antara penafsir Al-Quran bahwa jadi ini bapaknya langsung tidak soleh, kakek tidak soleh, kakek buyut tidak soleh, kakek canggah tidak soleh, kakek wareng tidak soleh, yang soleh kakek ketujuh. Dan itu tidak menghalangi untuk mendapatkan keutamaan dari kesolehan kakeknya menjadi kebaikan bagi cucu ketujuhnya, yakni kedua anak yatim tersebut. Maka orang yang soleh dalam garis keturunan sambung sinambung dalam kebaikan tidak putus di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana doa orang tua yang baik, doa orang tua yang soleh itu bermanfaat bagi anak-anaknya. Atau sebaliknya, ini menjadi hal yang telah diijma oleh para ulama tentang status keimanan kita yang saling sambung bersambung dengan anak-anak keturunan kita maupun generasi bapak-bapak kita ke atas akan menjadikan kita dihimpun menjadi satu kelak di surganya Allah. Di bagian surga yang mana? Apakah di rata-rata? Oh, ini dari kakek-kakek sampai cucu-cucu, buyut-buyut, amal solehnya di rata-rata dibagi untuk seluruh keturunan? Tidak. Menurut Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dihimpunkannya di titik surga tertinggi yang dicapai oleh garis keturunan itu kesemuanya. Ini kebaikan, kemuliaan. Bahkan di antara anggota keluarga tersebut, selagi sama-sama beriman, maka Allah izinkan saling memberi syafaat dan saling berbagi pahala amal kebaikan. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, ada seorang di antara ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga. Maka dia lalu bertanya kepada Rabb kita Jalla Jalaluh, ya Allah, di manakah bapakku, di manakah ibuku, di manakah istriku, di manakah anak-anakku? Maka dijawab kepadanya, sesungguhnya semua yang kau sebutkan itu, dari bapak, ibu, istri, anak, tingkatan amal-amal mereka tidak seperti amal-amal yang telah engkau lakukan di dunia. Maka kedudukan mereka di akhirat tidak seperti kedudukanmu di dalam syurga ini. Lalu ahli syurga ini berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, meskipun Rabbnya Jalla Jalaluh maha tahu, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dulu di dunia ketika saya beramal, saya tidak niatkan untuk diri pribadi saya sendiri, melainkan saya niatkan pula untuk bapak saya, untuk ibu saya, untuk pasangan saya, untuk anak keturunan saya. Maka Rabb kita Jalla Jalaluh yang maha tahu berfirman, himpunkanlah kepadanya seluruh anggota keluarga yang disebutkannya di dalam surga yang sama yang telah diraih. Ini diantara hujjah-hujjah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa
keluarga sehidup sesurga itu bukanlah hal yang mustahil, bahkan insya Allah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Selama apa caranya? Yang pertama, di antara kita dan seluruh keluarga saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan ayah bundanya. Maka pengikat yang paling kokoh supaya kita sehidup sesurga adalah saling mendoakan. Kalau anak-anak mendoakan orang tuanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, misalnya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dua orang tuaku, dan ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika kecil. Atau kemudian kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku dan bagi seluruh orang mukmin pada hari didirikannya hisab, perhitungan amal. Ini kita juga boleh mendoakan yang demikian. Maka untuk mendoakan pasangan kita, mendoakan anak-anak kita, kita bisa memohon kepada Allah seperti doanya ibadur rahman dalam suratul Furqan ayat yang ke-74, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang doa itu, Rabbana ighfir lana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga doa yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui para ibadur rahman, hamba-hambanya, hamba zat yang maha pengasih, bahwa doanya Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi penyejuk mata bagi kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama, terhadap orang-orang beriman itu menjadi pemimpinnya. Doa ini doa yang istimewa, kata para ulama, susunan bahasanya susunan yang sangat penuh nilai kehambaan kepada Allah. Ya, bukan berarti doa yang lain itu salah. Boleh kita langsung minta, ya Allah ampunilah, itu kan nyuruh sebenarnya. Ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Tapi doa ini, Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, wahai zat yang maha dermawan, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi penyejuk mata bagi kami. Ini kalimatnya itu lebih lembut, kalimatnya itu lebih runduk, kalimatnya itu lebih rendah hati, kalimatnya itu lebih menghamba kepada Allah. Rabbana hablana, ya Allah, Engkau yang maha pemurah, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami itu, qurrata a'yun, untuk menjadi penyejuk mata. Apa makna penyejuk mata? Kata para mufassir, menyejukkan mata berarti menyejukkan hati terlebih dahulu, karena mata adalah jendela hati. Bagaimana menyejukkan mata sekaligus menyejukkan hati? Yang pertama karena iman dan takwanya, yang kedua karena amal soleh dan ibadahnya, yang ketiga karena akhlak mulia yang ditampilkannya. Jadi ketika kita minta jadikan qurratu a'yun, itu sudah meliputi semua kebaikan yang ada pada diri pasangan kita dan anak-anak kita, baik dari imannya di dalam hati, takwanya di dalam hati, amal soleh dan ibadahnya dalam perbuatan, sampai akhlak mulianya di dalam perilaku interaksi dengan kita.
Itu didoakan paripurna dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai imamnya orang bertakwa, pemimpinnya orang bertakwa. Ini lagi-lagi doa yang unik. Kalau doa yang lain itu doanya itu lebih merunduk lagi. Misalnya waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minat tawwabin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min warathati jannatin na'im, misalnya begitu. Ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk satu di antara banyak orang yang bertaubat, termasuk satu di antara banyak orang yang mensucikan diri, termasuk satu di antara banyak hamba-hambamu yang soleh, termasuk satu di antara banyak pewaris syurgamu an-na'im. Kita berdoanya begitu kepada Allah. Yang aneh, doa di sini tidak waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang bertakwa. Bukan begitu, tapi waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpinnya orang bertakwa. Ini istimewa doanya. Kenapa tidak dan jadikanlah kami termasuk satu di antara banyak orang yang bertakwa, tapi justru dituntun kita untuk berdoa dan jadikanlah kami sebagai imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai takwa itu menjaga di dalam diri kita dan keluarga kita, dan hendaklah kita bercita-cita yang paling tinggi di antara derajat ketakwaan tersebut. Karena takwa itu berarti yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu berarti dimudahkan dalam jalan keluarnya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan baginya, diberikan jalan keluar dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan banyak lagi keutamaan takwa yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan orang yang bertakwa itu dijadikan semua urusannya menjadi mudah, ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita harus meminta derajat tertinggi kepada Allah dalam soal takwa, sehingga takwa itu menjadi penghias dan pengikat keluarga kita, menjadi penjaga kita dan keluarga kita. Nah, ini yang pertama tadi, supaya kita sehidup sesurga, saling mendoakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita sehidup sesurga dengan keluarga kita, maka yang kedua adalah saling bersyukur dan mensyukuri. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dianugerahi istri, syukurilah istri. Yang dianugerahi suami, syukurilah suami. Yang dianugerahi anak-anak, syukurilah anak-anak. Yang dianugerahi orang tua, syukurilah orang tuanya. Syukuri semua anggota keluarga kita ini sebagai anugerah yang sangat berharga, yang sangat mahal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, tapi suami saya belum sesuai harapan. Justru itu, syukuri kebaikan yang sudah ada, niscaya Allah akan menambah kebaikan yang ada tersebut. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Demikian pula bapak-bapak, kalau punya istri kemudian disyukuri, maka insya Allah akan ditambah nikmatnya, Pak. Yang ditambah nikmatnya. Kalau soal jumlah, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ini janji Allah, maka kita saling mensyukuri. Ya. Selain diungkapkan kepada Allah, syukur itu juga diungkapkan kepada yang bersangkutan. Suami kepada istrinya peluk, elus kepalanya sesekali,
cium keningnya sambil didoakan, katakan terima kasih sayang telah bersedia mendampingiku di dalam ketaatan. Terima kasih telah menjadi istri solihah yang membangunkanku sholat subuh. Terima kasih menjadi istri solihah yang menyemangatiku mencari nafkah. Terima kasih menjadi istri solihah yang menjadi motivator pribadi. Ya, motivator pribadi, bang berangkat kerja tuh bang, semangat gitu kan, lain sebagainya. Jadi berterima kasih, bersyukur. Demikian pula istri berterima kasih kepada suami ketika pulang, sambut di pintu, bukakan ketika dia mengetuk, lalu sambut assalamualaikum abang gitu. Ketika pulang kerja capek, langsung berbinar-binar matanya. Terima kasih sudah membanting tulang sampai linu-linu. Terima kasih sudah memeras keringat sampai kering kerontang gitu ya. Nah, ini perlu diungkapkan hal-hal semacam ini dengan cara terbaik. Berikan yang terbaik. Demikian pula kepada anak-anak, kita jarang kadang-kadang memberikan apresiasi. Tapi kalau anak salah, cepat sekali mulut ini bicara, gitu ya. Ada anak umur 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun ya, habis makannya berantakan, piringnya dibawa ke wastafel tempat cuci piring, di tengah perjalanan piringnya jatuh pecah. Apa yang pertama kali kita ungkapkan? Ngomentari apa ya Pak? Ngomentari piring pecah biasanya. Kita lupa untuk menghargai, misalnya ini anak sudah berusaha belajar makan sendiri, ini anak sudah berusaha bawa piringnya ke tempat cuci piring, ini anak sudah belajar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Misalnya kita kadang-kadang lupa mengapresiasinya. Malah jatuh, udah, sini biar ibu beresin. Nah, ini yang kemudian membuat anak ingat terus kalimat itu. Jadi nanti umur 13 tahun disuruh bantu cuci piring, masih ingat. Udah, sini biar ibu beresin. Kan ibu yang minta beresin sendiri, aku kok gak usah bantu. Tapi kalau misalnya kita mengatakan, Masya Allah, anak bunda pintar, habis makan piringnya mau dicuci sendiri, itu keren nak, namanya bertanggung jawab. Qadarullah, jatuh ya, pecah ya, gak apa-apa, besok lebih hati-hati ya nak. Sekarang ya, misalnya kita panggil abang bersihkan, bunda bantu. Meskipun kenyataannya yang ngerjain banyak bundanya, tapi kalau kita bilang, sini biar bunda bersihin, itu dia kemudian tidak akan tertarik untuk melakukan lagi di besok-besok. Tapi kalau kita mengatakan, ayo abang bersihin, bunda bantu. Meskipun yang ngerjain banyak bundanya, tetapi dia tetap menjadi aktor utama, subjek utama, pelaku utama, sehingga dia merasa bangga dan akan melanjutkan hal-hal baik di waktu-waktu yang akan datang. Menjelang tidur, kecup keningnya, terima kasih sayang sudah jadi anak soleh hari ini. Terima kasih sayang sudah jadi anak solihah hari ini. Terima kasih sayang sudah mau doain ayah dan bunda. Masya Allah nak, doa kalian doain ayah dan bunda, insya Allah yang menyelamatkan ayah dan bunda di akhirat. Mereka akan merasa sangat berharga karena disyukuri semacam itu. Jangan sampai salah bicara. Lagi nyimpen kalung, perhiasan, cincin, emas, disimpan baik-baik. Ditanya sama anak, itu apa bunda? Ini perhiasan nak, mau diapain? Disimpan baik-baik. Kok disimpan? Iya, biar gak hilang. Kok gak dititipin bibi? Gak boleh dititipin bibi, ini kan barang berharga. Berarti aku gak berharga ya, karena tiap hari dititipin ke bibi. Ini bahaya nih kalau salah ngomongnya begini, gitu ya. Jadi saling mengapresiasi, saling bersyukur supaya kita sehidup surga. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah saling menjaga. Karena ini amanah Pak. Begitu Bapak mengucapkan ijab qabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, itu sebenarnya sedang mengalihkan tanggung jawab dari bapaknya anak gadis ini menjadi tanggung jawab bapak sebagai suaminya. Tanggung jawab apa? Untuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan ke dalam surga. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga? Allah enggak mengatakan begitu. Tapi Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Banyak yang enggak sadar kalau menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan ke dalam surga. Kenapa, Bu? Karena kalau masuk surga itu bisa 3 skenario, bisa 3 cara. Cara pertama, masuk surga tanpa hisab. Saking besarnya kebaikannya seperti para syuhada, para aulia Allah, maka tidak usah dihisab, tidak usah dihitung amalnya, langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Yang kedua, masuk surga dengan cara dihisab dulu amalnya, dihitung-hitung, ternyata kesolehannya, amal solehnya, ibadahnya, pahalanya lebih banyak, lebih berat ya daripada dosa-dosanya, daripada maksiatnya. Maka yang seperti ini habis dihisab karena pahalanya lebih besar, lebih berat, dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan paling tidak kita termasuk yang demikian. Amin. Nah, yang ketiga itu ada masuk surga ketika dihisab amalnya, ternyata amal salahnya, dosa-dosanya, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, daripada pahalanya. Karena dia orang beriman, dia tetap berhak masuk surga. Tapi karena dosanya banyak, maka oleh Allah ditetapkan dia masuk ke neraka dulu, disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya. Setelah bersih, gosong-gosong dikit gitu. Na'udzubillah min dzalik, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, masuk surga bisa 3 cara ini. 1, 2, 3. Yang ketiga agak ada cip-cip api neraka tadi. Tapi kalau Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka berarti yang mana yang boleh kita ambil? 1 dan 2 saja. Yang ketiga tidak termasuk hitungan. Maka ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu artinya sebenarnya, wahai orang-orang beriman, masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga dengan cara 1 atau cara 2. Minimal ya, dengan cara masuk surga tanpa hisab, atau kalau dihisab maka harus amal solehnya lebih banyak daripada dosanya. Itu kan tanggung jawab yang sangat berat, sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah memuji seorang bapak sebagai ahli surga. Karena apa? Dia menggantung cambuk di atas pintu rumah, di bagian dalam. Lalu dia kumpulkan anak-anaknya, dia katakan, nak, kalau kalian dapati bapak kalian melanggar larangan Allah, masing-masing kalian anak-anakku berhak mukul bapak kalian pakai cambuk ini. Sebagaimana pula kalau bapak dapati kalian melanggar larangan Allah, bapak akan peringatkan kalian dengan cambuk ini, karena sungguh bapak tidak ingin kalian semua tersentuh oleh api neraka karena dosa-dosa. Ini menunjukkan betapa besarnya amanah tanggung jawab di antara kita, supaya kita saling menjaga supaya bisa terjaga dari api neraka. Maka meliputi berbagai hal, sampai-sampai Allah dan Rasulnya itu memberikan penghargaan. Misalnya dikatakan dalam hadis, Nabi SAW menyatakan Allah merahmati suami yang bangun untuk sholat malam. Dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikkan air ke wajahnya dengan lembut. Demikian pula sebaliknya. Ini menunjukkan saling menjaga itu luar biasa. Demikian pula ibu-ibu menjaga dari api neraka bukan cuma menyemangati ibadah, tapi juga mencegah dari dosa-dosa. Misalnya kalau bapak sudah ngasih kode, bunda, sanalah ke salon muslimah, anak-anak biar sama aku. Itu bunda-bunda jangan kemudian bilang, enggak lihat apa, rumah berantakan, cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Sempat-sempatnya ke salon, mana sempat, gitu kan? Jangan. Barangkali suami mengatakan begitu karena dia melihat godaan yang bening-bening di luar sana, ya, dia mau memalingkan kepada yang halal, ternyata yang halal dasternya tambalan 7 tempat. Ternyata yang halal
mukanya lengkap belepotannya, jelaga, arang, abu gitu. Ternyata rambutnya masih awut-awutan. Ternyata noda di bajunya ada oli, ada minyak jelantah, ada kecap, ada saus, bermacam saus. Dari saus tiram sampai saus tomat, gitu ya. Nah, ini kemudian penting untuk diperhatikan. Kenapa, Bu? Nah, ini penting. Kalau tidak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau tidak sempat nyuci, laundry sekarang kiloan dan murah. Kalau tidak sempat beresin rumah, minta tolong tetangga yang duafa, kasih dia duit, seneng. Tapi soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Ini juga harus dijaga, gitu ya. Jadi saling menjaga. Demikian pula bapak-bapak. Bapak-bapak ini lebih rapi, lebih wangi kalau berangkat atau pulang. Berangkat ya Pak ya, umumnya berangkat. Karena berangkat itu ketemu kepentingan-kepentingan. Lah pulang itu harusnya ketemu cinta dan kesetiaan. Sunnahnya Nabi SAW, kata Anas bin Malik, tidak pernah Rasulullah itu mengetuk pintu, mengucap salam, minta izin masuk kepada keluarganya di rumah ketika pulang dari bepergian ataupun dari urusan lain, kecuali beliau SAW itu sudah bersiwak dan memakai wewangiannya. Jadi mau ketemu keluarga itu fresh, seger, wangi. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan kata Abu Hurairah, kalau kemudian pulang dari jihad, pulang dari perjalanan jauh, Nabi itu tidak langsung masuk kota Madinah. Ngecamp dulu di luar kota yang ada mata air, mandi dulu, memerintahkan para sahabat untuk mandi, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, pakai wangian, pulang itu dalam keadaan yang terbaik kepada keluarganya. Ini contoh bagaimana saling menjaga sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Yang keempat, saling sabar. Yang pertama saling mendoakan, yang kedua saling mensyukuri, yang ketiga saling menjaga, yang keempat saling sabar. Karena pasti suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami. Karena pasti anak-anak diuji dengan orang tua diuji dengan anak-anak. Aduh Ustaz, suami saya dari awal nikah sampai sekarang tidak sembuh-sembuh kebiasaannya. Mandi, anduknya ditaruh di atas kasur. Ngambil baju, narik yang bawah, berantakan atasnya semua lipatannya. Gitu Bu ya. Tidak apa-apa Bu, yang penting gak melanggar larangan Allah, sudah harus disyukuri. Waktu habis ya, tidak, yang penting tidak melanggar larangan Allah, sudah patut untuk disyukuri. Itu penting. Sabar kalau belum sesuai harapan. Bapak-bapak juga begitu. Istri saya kalau ngarahin nyari tempat kondangan, salah-salah gangnya, salah-salah jalannya, tidak apa-apa. Yang penting tidak salah jalan ke surga. Itu aja sudah. Jadi apa-apa yang kemudian kita belum sesuai harapan, sabar, pelan-pelan dibimbing, pelan-pelan diperbaiki. Insya Allah akan menjadi kebaikan. Demikian pula anak-anak kita. Ya Allah, anak saya. Mungkin kita kemudian berkaca, saya dulu seumur dia juga nakal. Saya dulu seumur dia juga belum sebaik itu. Saya dulu seumur dia juga hafalannya gak ada sama sekali. Ini mending sudah 30 juz. Sudah juz 30 misalnya gitu. Itu harus disyukuri. Jadi ya sabar kalau memang belum sesuai harapan, gak apa-apa. Itu ya, jadi saya punya tetangga yang luar biasa, anaknya itu kalau ingat waktu kecil ya Allah luar biasa. Ibunya ya baru ikut pengajian dinaiki, ditarik-tarik jilbabnya sampai cekik-cekik dan lain sebagainya. Masya Allah, itu nakalnya dihabisin waktu kecil. Begitu SMP masuk pondok, hafid Quran, solih, Masya Allah adabnya terjaga luar biasa. Jadi kalau ada anak nakal, gak apa-apa, bismillah, insya Allah, mudah-mudahan nakalnya dihabiskan. Habis itu insya Allah jadi anak soleh. Yang penting jangan putus didoakan. Kalau belum juga sabar.
Jadi saya punya banyak teman yang ketika bapak ibunya masih hidup nakal luar biasa. Dan mungkin orang tuanya nggak lelah mendoakan. Jadi ketika bapak ibunya wafat justru jadi jalan hidayah. Jadi soleh sesudah bapak ibunya wafat. Ini jalan hidayah macam-macam. Yang penting jangan berputus asa dari Allah. Sabar. Yang terakhir saling waspada. Ada saatnya ya mungkin anggota keluarga kita, suami, istri, anak diperdaya dan ditunggangi oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya istri yang mengatakan kepada suami, Papa tuh eselon berapa sih? Sebelah itu Pak, eselon 4. Aku dengar-dengar sih suamiku ini eselon 3. Yang eselon 4, ini 2 tahun udah ganti mobil 3 kali. Lah suamiku dari dulu mobilnya butut aja itu. Ayolah Pak, kalau ada kesempatan ambillah kesempatan. Banyak amplop katanya, warnanya coklat, isinya banyak. Kenapa nggak diambil? Nah, misalnya begitu. Nah ini yang begini ini harus langsung dipegang kepalanya, bacakan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sedang ditunggangi oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Nah, seperti itu tuh juga sebaliknya ibu-ibu, suaminya ngajak ini, ngajak itu, ngajak mendukung korupsi misalnya, ini sedang dikendalikan oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik, harus segera dicegah. Jadi dari saling mendoakan, saling mensyukuri, saling menjaga, saling sabar, saling waspada. Udah hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah hafal, kita akhiri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.